Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil dari diskusi kami yang mengambil salah satu jurnal yang berjudul Analisis Bahan Material, Komponen, dan Pemanfaatan Hukum Termodinamika dalam Desain Kulkas yang Ramah Lingkungan. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Muhammad Abdullah dengan NIM akhir 33. Saya Putri Sofi Sabila dengan NIM akhir 35. Next. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Penggunaan bahan pendingin seperti CFC dan HCFC telah menjadi perhatian utama di kalangan ilmuwan dan pembuat kebijakan, terutama setelah pengakuan internasional tentang kerusakan yang ditimbulkan terhadap lapisan ozon. Dengan menciptakan lubang ozon, senyawa ini berkontribusi pada peningkatan radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi, yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Meskipun banyak negara telah melarang penggunaan refrigeran ini, kulkas yang lebih tua masih banyak beredar dan menggunakan bahan berbahaya tersebut. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif refrigeran yang lebih ramah lingkungan dan merancang kulkas dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi desain kulkas yang berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk memberikan analisis mendalam tentang berbagai aspek dalam desain kulkas yang ramah lingkungan, khususnya melalui penerapan prinsip-prinsip hukum termodinamika. Selanjutnya, mengidentifikasi dan merekomendasikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh produsen kulkas dalam hal efisiensi energi dan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir, mengurangi jejak karbon dari peralatan rumah tangga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Untuk teori yang pertama yaitu kita menggunakan dalam jurnal ini menggunakan hukum termodinamika yang pertama. Dalam konteks ini, kulkas berarti bahwa energi yang digunakan dalam proses pendinginan harus seimbang dengan energi yang ditransfer selama siklus pendinginan. Yang kedua ada hukum termodinamika kedua. Dalam kasus ini diterapkan untuk menciptakan sistem di mana panas dari dalam kulkas ruang dingin dipindahkan keluar ruang yang lebih hangat dengan menggunakan energi yang untuk memaksa aliran panas tersebut. Untuk yang ketiga ada teori refrigerasi. Jadi dalam siklus ini refrigeran menyerap panas saat menguap di evaporator dan melepaskan panas saat mengembun di kondensor. Ini adalah dasar dari cara kerja kulkas dan sistem pendingin lainnya. Untuk yang pertama, untuk yang keempat ada hukum konservasi energi. Dengan prinsip ini berhubungan dengan pengukuran efisiensi energi dalam sistem kulkas. Dengan memahami bagaimana energi digunakan dan dipindahkan dalam sistem, desainer dapat menciptakan kulkas yang lebih efisien. Untuk yang terakhir ada konsep entropi. Dalam konteks termodinamika, entropi mengacu pada ukuran ketidakaturan atau energi yang tidak dapat digunakan dalam sistem. Dalam kasus ini, kulkas penting untuk meminimalkan entropi yang dihasilkan selama proses pendinginan untuk meningkatkan efisiensi. Next. Untuk metodologinya yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mendukung argumen mereka mengenai pentingnya desain kulkas yang efisien dan ramah lingkungan. Metodologi ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan secara mendalam tentang komponen kulkas, prinsip kerja sistem pendinginan, dan dampak lingkungan dari berbagai jenis material yang digunakan. Next. Di pembahasannya dari jurnal ini menjelaskan secara mendetail tentang komponen utama kulkas, seperti kompresor, kondensor, evaporator, dan katup ekspansi, serta fungsinya dalam proses pendinginan. Selain itu, tantangan dalam desain kulkas ramah lingkungan, termasuk penggunaan refrigeran berbahaya dan bahan isolasi yang sulit didaur ulang. Dibahas secara kritis, penerapan hukum termodinamika, termasuk hukum pertama dan hukum kedua, menunjukkan bagaimana inovasi dalam teknologi kompresor dan sirkulasi udara dapat mengurangi konsumsi energi. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa perancangan dan perawatan kulkas yang ramah lingkungan perlu dilakukan dengan melibatkan efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi modern serta bahan daur ulang. Penggunaan refrigeran ramah lingkungan, perawatan rutin untuk menjaga kinerja optimal, serta pengelolaan panas buangan menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak lingkungan. Upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga memastikan operasional kulkas yang efisien dan hemat energi. Eh,
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jir, cepet jir. Hmm.